Hai. Lagi di channel YouTube aku. Nama aku Tiara. Aku sekarang mahasiswa di FKUI. Oke, jadi hari ini aku bakal berbagi beberapa tips buat kalian semua yang pengen dapet undangan atau SNMPTN tapi tetap aktif juga di organisasi atau ekskul selama SMA. Nah, sebelumnya kilas balik dulu. Jadi dulu itu waktu SMA aku termasuk memiliki banyak ekskul atau organisasi. Waktu aku kelas 10, awalnya itu aku daftar sampai 6 ekskul. Tapi ujungnya kalau nggak salah tuh aku cuman 5 ekskul aja yang aku ambil. Di antaranya itu aku sempat ikut ekskul tari tradisional. Tapi itu dia pakai kaos gitu, jadi makanya tadi nggak ada di cuplikan videonya. Jadi tuh nggak semua ekskul aku yang ada di cuplikan video. Terus aku ikut kopsis, koperasi siswa. Terus aku ikut OSIS juga. Pokoknya aku ikut rada banyak. Aku lupa karena itu udah sekitar 5 tahun yang lalu mungkin, karena sekarang aku udah mau masuk tingkat 4. Lalu di kelas 11 aku ikut lagi ekskul lainnya kayak Sirus, student club biologi. Terus habis itu aku lanjut lagi OSISnya. Pokoknya aku banyak banget kegiatan ini. Meskipun aku banyak kegiatan, aku tetap berusaha yang maksimal buat akademis aku. Dan alhamdulillahnya aku keterima di FKUI melalui jalur undangan atau SNMPTN. Jadi aku bakal berbagi beberapa tips berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi tips yang pertama adalah memahami materi pelajaran. Oke, jadi emang sebenarnya kelihatannya itu tips yang pertama ini sebenarnya rada-rada aneh ya, atau kayak apa ya, itu kan emang kewajiban Kak dan lain-lain. Tapi sebenarnya pada kenyataannya kita itu bisa memilih kapan kita itu mau beneran paham tentang suatu materi atau seberapa dalam pemahaman kita terhadap suatu materi. Jadi biasanya tuh sering nih kejadian, dulu tuh kayak ngedengerin guru ngejelasin terus tiba-tiba aduh aku nggak ngerti, udahlah nanti aja belajar di tempat les, atau enggak belajarnya minggu depan aja deh kalau misalnya udah mau ujian, atau belajarnya H-1 ujian aja. Nah itu nggak boleh dilakukan seperti itu, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau misalnya kita itu udah bisa memahami suatu pelajaran dengan maksimal dan secara mendalam dari awal, dari waktu yang jauh sebelum kita melakukan ujian, itu kita akan lebih mudah dan lebih gampang mengerjakan ujiannya, yang mana berarti nantinya lebih tinggi kemungkinannya untuk mendapatkan nilai bagus atau nilai sempurna. Jadi saat kamu nggak ngerti, kamu harus langsung usahain gimana pun caranya biar kamu ngerti saat itu juga. Kalau misalnya kalian nggak ngerti, tanya ke gurunya. Kalau nggak, tanya ke teman-teman kalian yang mungkin lebih paham tentang materi itu. Kalau misalnya kalian kayak bener-bener nggak bisa saat itu juga, nanti bisa misalnya kalian les, terus kalian tanya di tempat les. Pokoknya kalian harus segera pahami materi itu secepat mungkin. Tips yang kedua menurut aku adalah harus bisa membangun relasi dengan baik. Ini maksudnya adalah kamu tuh harus punya hubungan yang baik dengan guru, atau dengan kakak kelas, atau dengan guru les, atau dengan teman-teman kamu juga. Karena kalau misalnya kamu punya hubungan yang baik dengan orang-orang yang udah aku sebutkan sebelumnya, itu jalan kamu tuh pasti bakal lebih gampang. Misalnya kamu nggak ngerti, kamu bisa tuh ngechat guru les kamu, nanyain tentang materi itu, atau ngechat teman-teman kamu, atau nanya langsung ke teman kamu. Yang ketiga adalah membuat buku agenda atau to-do list. Ini sendiri aku lakukan selama aku masih di SMA, dan menurut aku hal itu sangat-sangat membantu aku, apalagi karena aku banyak kegiatan ekskul lainnya dan tanggung jawab lainnya, misalnya jadi PJ penampilan, pentas seni dan lain-lain. Dengan cara aku bikin agenda, aku bisa tahu dari 7 hari atau bahkan dari sebulan itu kira-kira aku kosongnya kapan aja.
dan kira-kira ulangannya tuh udah tinggal berapa hari lagi sih, jadi aku tuh bisa lebih mempersiapkan diri. Terus selain itu juga kalau buat to-do list itu juga membantu banget. Kamu bisa bikin to-do list terus kamu tempelin misalnya di meja belajar kamu atau di buku tulis. Nah itu juga biasanya aku lakukan, karena dengan kayak gitu kita bisa lebih ingat apa aja yang perlu kita lakukan. Tips yang keempat adalah usahakan les. Aku paham kalau misalnya sebenarnya kondisi orang itu berbeda-beda, jadi mungkin ada juga yang belum bisa les atau emang gak mau les, itu juga gak apa-apa, karena teman aku juga banyak sebenarnya yang gak les tapi bisa dapat nilai bagus. Itu kalian harus belajar aja dengan baik. Tapi kalau misalnya buat orang-orang yang udah les atau udah dilesin sama orang tuanya, jangan bolos les. Jadi harus rajin les. Kalaupun kamu males, ya udah kamu paksa aja diri kamu. Karena aku juga dulu sering kayak gitu, kayak aku males les tapi aku memaksakan diri aku buat tetap masuk, dan biasanya aku jadinya seenggaknya ya aku ngerti apa yang diajarin di kelas hari itu, dan biasanya aku juga jadi terpacu karena melihat teman-teman aku yang di satu kelas yang sama itu pada rajin-rajin semua. Kalau misalnya kita kan biasanya sibuk, kalau sedang sibuk ekskul atau organisasi, misalnya ada lomba atau ada kewajiban lain, jadinya karena sibuk jadi harus bolos les. Dulu juga aku sempat ngalamin itu, jadi aku harus bolos les, yang mana itu bolos lesnya bahkan aku lakukan tiap minggu. Tapi aku ngakalin, jadi aku kayak ngomong sama guru les aku, dan di situ aku bisa dapat materi susulan, tapi harus tetap kasih effort lebih. Bahkan dulu itu aku biasanya habis pulang sekolah aku ke tempat les, aku masih di situ sampai tutup. Lalu yang kelima, mempersiapkan ujian dari jauh hari. Biasanya aku itu belajar di weekend. Aku suka belajar, apalagi kalau misalnya ulangannya tuh ada di minggu depan. Sebaiknya tuh pegang prinsip, kita tuh udah belajar dulu, misalnya dari 1 minggu sebelumnya. Jadi nanti H-1 atau H-2 atau H-3 kita tuh udah tinggal ngulang aja. Itu biasanya bikin lebih gampang juga buat paham dan bisa dapet nilai yang bagus. Yang keenam, yaitu memilih sekolah yang emang udah punya langganan yang dapat undangan. Jadi kayak dia setiap tahun biasanya selalu dapat undangan. Karena ini aku lihat juga dari website SNMPTN di tahun 2020, yaitu tahun ini. Di sini tertulis kalau misalnya akreditasi A yang bisa daftar 40% terbaik dari sekolahnya. Sedangkan kalau misalnya akreditasi B, 25% terbaik dari sekolahnya. Meskipun aku nggak tahu kira-kira tahun depan undangannya seperti apa, tapi kalau misalnya berkaca dari ini, kita bisa lihat kalau misalnya akreditasi sekolah itu memiliki salah satu peranan penting. Karena berarti kalau misalnya akreditasi sekolah kamu A, berarti kamu lebih besar kemungkinannya buat bisa ikut seleksi SNMPTN. Dan biasanya juga kalau misalnya udah punya alumni, kayak misalnya sekolah aku langganan SNMPTN tiap tahun, nah itu lebih besar juga kemungkinannya buat keterima. Jadi tips yang paling penting yang ketujuh adalah berdoa. Karena apapun itu, walaupun misalnya sekolahnya udah biasanya selalu dapat undangan, lalu kamu udah belajar dengan semaksimal mungkin, kalau misalnya emang Tuhan belum berkehendak, ya berarti bisa jadi belum. Apalagi kalau misalnya buat undangan itu biasanya orang-orang bilang anggap aja sebagai hadiah. Tapi jangan putus asa. Aku tahu emang sebenarnya kalau undangan itu dia melihat 3 tahun, yang mana sebenarnya dari kelas 10 bagusnya. Tapi buat kalian semua yang sekarang mungkin udah kelas 10 semester 2 atau kelas 11 atau bahkan kelas 12, jangan pantang menyerah. Dan ya udah lakukan aja yang terbaik yang kalian bisa, karena nggak ada kata terlambat. Oke, sekian dari aku buat video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan kalian bisa tulis di komentar kalian kira-kira mau video apa buat selanjutnya. Terima kasih. I'll see you guys on my next video. Bye-bye. Lagi video.